Dalam upaya menjaring aspirasi, menjembatani komunikasi, serta memaparkan pelaksanaan kebijakan daerah pada masyarakat, anggota DPRD Kota Tegal, fraksi PDI Perjuangan, Purnomo SH, menggelar reses masa persidangan 2, tahun 2025-2026, di wilayah Kelurahan Mintaragen, tepatnya di halaman Gereja JKI Sinar Kemuliaan, Jalan Slamar Riyadi nomor 22, Tegal Timur Kota Tegal, Jumat, 13 Maret 2026. Reses kali ini, Purnomo SH didampingi Sekretaris PDIP, Sutari SH, dan Pendeta Rosi, serta dihadiri kurang lebih 300 peserta yang mewakili konstituen Dapil Tegal Timur, 150 orang dari jajaran pengurus anak ranting, sisanya dari konstituen di dapilnya. Purnomo menyampaikan bahwa kegiatan reses merupakan bagian dari progres capaian dan realisasi program tahun lalu, serta proses penyerapan aspirasi dan perencanaan tahun 2026, tentang program yang lebih menitik beratkan pada pemberdayaan generasi muda. Kali ini kita menyasar generasi muda alias Gen Z, di mana tahun sebelumnya masih seputar kegiatan fisik, kita ingin mendengar aspirasi generasi penerus, ujar Purnomo SH. Untuk Pokir tahun 2026 ini kan sudah diusulkan sejak 2026 dan itu sudah di SIPD ya, dan mungkin akan dilaksanakan pada tahun ini. Tentu saja ada RTLH dan pelatihan-pelatihan yang lain. Dan untuk ke depan, dan mungkin mulai usulan tahun sekarang ini, kami memang sebagai petugas partai diberi tugas oleh DPD partai, betul ya Pak Sekjen ya, bahwa untuk pokir-pokir ke depan harus dipastikan menyentuh generasi Z atau milenial. Jadi selama ini memang kita fokus pada pembangunan fisik dan itu tidak keliru. Tapi yang spesifik untuk kegiatan keterampilan para Gen Z itu yang menjadi perhatian penting ke depan. Pelatihan keterampilan public speaking misalnya itu, terus menangani kebencanaan itu juga yang pesertanya ya yang masih muda. Kemudian ada lagi pelatihan-pelatihan yang memang harus mungkin seperti tata boga atau apa namanya kecantikan gitu ya, rias manten dan sebagainya, itu kan menggali, istilahnya memberikan ruang atau untuk para generasi muda untuk belajar keterampilan, mengurangi pengangguran, menambah tenaga. Saya kira itu Mas, ke depan harus seperti itu. UMKM digarap ya Pak? Ya, di dalamnya. Kebetulan saya ini kan di Komisi 2. Beliau Pak Sutari ini kan kebetulan di Komisi 3. Komisi 2 itu jelas di dalamnya ada UMKM. Dari pokir-pokir ini, pelatihan-pelatihan itu juga akan satu hal yang sedang digerakkan oleh Komisi 2, yaitu raperda yang sedang digarap ini adalah raperda penanggulangan kemiskinan. Di dalamnya ada aturan-aturan yang menjurus ke pemberdayaan kaum miskin ya, yang supaya bisa berdikari. Salah satunya untuk bisa dengan keterampilan itu mereka akan bisa berdaya gunalah, memberdayakan diri untuk menjadi pengusaha mulai dari yang kecil, terutama kaum muda. Di tempat lain juga tengah berlangsung kegiatan reses masa persidangan 2, tahun 2025-2026, yang diselenggarakan anggota DPRD Kota Tegal, fraksi PDIP, HJ Ratna SPT, didampingi Ketua DPC PDIP Kota Tegal, Edi Suripno SH. Reses yang terselenggara di kantor DPC PDIP Kota Tegal, Jalan Dr. Setiabudi nomor 19, Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, digelar bertahap. Sesi pertama dihadiri pengurus anak ranting dari 10 wilayah yang ada di Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, sedang sesi kedua dihadiri organisasi sayap partai yakni Depuan atau Departemen Wanita PDI Perjuangan Kota Tegal. Ratna menyampaikan capaian dan perencanaan program diantaranya terkait rumah tidak layak huni, RTLH, bansos serta kesehatan untuk masyarakat Kota Tegal. Dalam kesempatan reses ini pula, dirinya terus menyemangati anggota Depuan agar terus berjuang membesarkan Departemen Wanita agar tetap solid, semakin besar serta menjadi organisasi sayap PDIP yang berguna untuk masyarakat, khususnya para wanita. Hari ini kita dapat penugasan ini di kegiatan reses. Hari ini adalah
Anak ranting di 10 wilayah di Kelurahan Panggung. Alhamdulillah tadi 90% hadir. Kemudian ada beberapa usulan dari bagian itu terkait masalah LPH, bansos dan juga masalah persoalan kesehatan juga. Untuk aspirasi sendiri Bu, sampai di tahun awal ini 2026, apa saja Bu yang sudah direalisasi sama Ibu? Kalau untuk tahun 2026 ini KPLH itu sekitar 22 unit. Yang luar biasa sekali, PDI Perjuangan itu kan hampir 100 unit loh di tahun 2026 ini untuk RTLH dari PDI Perjuangan, hampir 100 unit RTLH. Bagaimana kita betul-betul hadir pertama untuk warga masyarakat yang tidak mampu, yang membutuhkan rumah di wilayah Perjuangan. PDI Perjuangan hadir dalam memberikan bantuan RTLH lewat fokus DPR. Saya bangga, saya pengabdian di Dewan ini sudah 25 tahun. Saya mengikut dari Ibu Ajaran. Saya mendapatkan alhamdulillah bermacam-macam saya. Ini terjun sebagai satu tim sukses juga saya ya. Di warga, di RT Selarang itu selalu dibantu dari Ibu Hajar Ratna selaku dia itu di Dewan ya, itu luar biasa, dari Pak Uyip, dari warga kecil, dari susah, orang sakit, orang meninggal, itu orang rehab rumah itu dibantu semua. Saya bangga sekali saya terjun di PDI Perjuangan, itu luar biasa saya bangga. Harapan saya semoga Dekwan tambah maju, sukses selalu, banyak perkembangan. Alhamdulillah di Dekwan ini sebagai ibu-ibu rumah tangga itu bisa bertambah sukses, banyak pengalaman, wawasan yang luar biasa. Di hari yang sama, seperti biasanya, DPC PDIP Kota Tegal juga menggelar kegiatan rutin jelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, yakni pembagian bingkisan THR untuk kader partai. Pembagian bingkisan malam ini diperuntukkan untuk seluruh ranting Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal. Acara pembagian bingkisan dimulai pukul 20 WIB, juga dihadiri Ketua DPC PDIP, Edi Suripno, Sekretaris DPC PDIP, Sutari SH dan beberapa anggota fraksi PDIP Kota Tegal. Dari Kota Tegal, Bagus Imantoro TV Tegal mengabarkan.